Kita lanjutkan ke soal berikutnya nomor 19. Suatu ketika 3 orang datang ke suatu bank untuk meminjam uang 1 miliar rupiah sebagai modal usaha. Karena kebijakan bank pada bulan tersebut, bank hanya bisa memberikan modal kepada salah satu saja. Oleh karena itu, manajer bank tersebut mewawancarai kedua pihak yang ingin meminjam tersebut. Ini mungkin salah ketik ya, Dek ya. Jadi mestinya bukan kedua, melainkan ketiga pihak. Nah, karena yang meminjam ini kan ada 3 orang. Ya toh, berarti ini bukan kedua tapi ketiga. Oke, ini orang ke-1 mengatakan bahwa rencana usahanya sudah tersusun rapi, tetapi belum berjalan sama sekali. Orang kedua mengatakan bahwa rencana usahanya masih 70% dan belum berjalan sama sekali. Ini kalau kita bandingkan, ya langsung kita bandingkan berarti masih lebih baik orang ke-1. Ya Dek ya, karena rencana usahanya sudah tersusun rapi, berarti sudah 100%. Sementara orang kedua ini masih 70%. Ya, sekarang untuk orang ketiga, mengatakan bahwa rencana usahanya sudah berjalan. Namun saat ini terkendala kekurangan modal sehingga membutuhkan bantuan modal. Jika kalian sebagai manajer bank tersebut, orang manakah yang kalian prioritaskan untuk mendapatkan pinjaman modal? Jelaskan ya. Oke. Berarti di sini ya urut-urutannya adalah orang ketiga ya, kemudian orang ke-1 dan orang kedua. Kenapa seperti itu? Jadi, kalau kita sebagai seorang manajer bank, maka logikanya kita harus memilih orang yang resiko gagal bayarnya itu paling rendah. Nah, coba ini kalau kita analisa ya. Untuk orang ke-1, rencana usahanya sudah tersusun rapi. Orang kedua, rencana usahanya masih 70%. Berarti kan masih lebih baik orang ke-1. Ya toh? Jadi kalau ini sudah 100%, nah, sementara orang kedua ini baru 70% ya rencana usahanya. Sementara orang ketiga ini rencana usahanya sudah berjalan. Nah, berarti ini jauh lebih baik dibandingkan orang kedua dan orang ke-1. Ya. Maka kita sebagai manajer bank tentu akan memprioritaskan orang ketiga, ya. Jadi jawabannya di sini adalah orang ketiga. Ini yang kita prioritaskan. Nah, ini jawabannya ya. Kenapa kok diprioritaskan? Ya tadi karena resiko gagal bayar, ya Dek ya. Saya tulis saja di sini ya. Nah, karena resiko gagal bayar, apa sih yang dimaksud dengan gagal bayar? Jadi kan ceritanya kalau pinjam uang, maka harus mengembalikan. Nah, kalau orang ketiga ini pinjam uang 1 miliar rupiah dengan kondisi usahanya yang sudah berjalan, dibandingkan dengan orang ke-1 dan orang kedua yang rencana usahanya masih 70%, kemudian yang ini rencana usahanya 100%, tetapi belum berjalan sama sekali, maka risiko gagal bayar orang ketiga itu lebih rendah. Ya, jadi karena risiko gagal bayar orang ketiga lebih rendah ya Dek ya daripada orang ke-1 dan kedua. Nah, ini jawabannya. Dan kedua. Kalau kita diminta untuk mengurutkan ya Dek ya, urutan prioritas, ya berarti orang ketiga. Kemudian kalau kita pakai tanda lebih dari ya, berarti orang ketiga itu lebih kita prioritaskan dibandingkan orang ke-1 yang paling tidak prioritas adalah orang kedua. Nah, sekali lagi alasannya adalah kalau orang ketiga ini rencana usahanya sudah berjalan, hanya dia kurang modal. Sementara kalau orang ke-1 ini rencana usahanya sudah 100%, ya, tetapi belum berjalan sama sekali. Lalu kalau orang kedua, ini fatal ini ya. Jadi rencana usahanya masih 70% dan belum berjalan sama sekali. Maka yang paling tidak prioritas itu adalah orang kedua. Yang paling prioritas adalah orang ketiga. Oke, demikian tadi adalah pembahasan soal untuk nomor berapa ini? Nomor 19 ya Dea. Untuk pembahasan soal nomor yang lain silahkan dicek di playlist ya. Sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya.